Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin sidang majelis ta'lim subuh rahimahullah. Mari kita sama-sama panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, telah memberi kita banyak nikmat yang tak terhingga, sehingga dengan nikmat itu pula alhamdulillah kita bisa berbangun subuh, kita sholat subuh, kita zikir subuh, kemudian kita ta'lim subuh. Karena ini bukan kesolehan kita semata, ini karena takdir Allah, qudratnya Allah yang memberi kita kesehatan, yang memberi hati kita, keluasan hati kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam sama-sama kita junjungkan keribuan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita sebagai umatnya dari zaman kegelapan tanpa tauhid ke zaman terang benderang dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, pada ta'lim subuh kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud atau Imam Abu Dawud. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Bahwasanya surga itu merindukan kepada 4 orang golongan. Pada 4 orang golongan, surga itu rindu pada 4 orang golongan, pada 4 orang inilah. Kalau kita analogikan jemaah, kalau kita analogikan, dulu waktu saya pesantren saya rindu sama orang tua, pengen ketemu. Atau kita analogikan, kalau kita lagi pacaran waktu zaman masih muda, ya, zaman masih kita masih pacaran. Kalau kita udah pisah sama pacar itu kayak rindu, pengen ketemu. Nah, ini surga yang rindu sama kita. Ini surga yang rindu sama 4 orang ini. Mudah-mudahan kita termasuk juga dalam golongan itu. Amin. Rindu, pengen ketemu. Ini surga yang rindu. Ini surga yang rindu sama kita ini, sama orang 4 orang ini. Siapa mereka? Talil Quran. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Jemaah, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, khairun ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi para hadirin, kalau kita pengen dirinduin oleh surga, kalau kita pengen dirindukan oleh surga, maka ayo sama-sama kita baca Al-Quran. Ayo sama-sama kita rajin baca Al-Quran. Minimal deh, setelah setiap sholat fardu baca selembar. Kalau nggak selembar, 5 ayat. Tapi itu salah satu orang yang dirindukan surga. Karena pahala baca Al-Quran itu nggak cuma 1 kali, nggak cuma 1 ayat. Per huruf Allah akan membalas pahala. 10 kebaikan, per huruf Allah akan balas. Allah akan kasih kita kebaikan, Allah akan kasih kita pahala. Makanya ayo sama-sama kita rajinkan, rutinkan, dawamkan membaca Al-Quran. Kalau misalnya kita belum bisa baca Al-Quran, ayo datangin bareng-bareng. Di sini sudah ada banyak pengajian untuk baca Al-Quran. Ya, kita belajar dulu deh, belajar baca Al-Quran. Kalau misalnya kita belum bisa, banyak ustaz-ustaz, atau misalnya malu di pengajian yang umum kayak di masjid ini, datangin ustaz siapa,
Kan banyak nih dari daerah kita Ustaz nih. Ya itu datang itu Ustaz. Kita belajar Al-Quran. Jangan sampai nyesel. Jangan sampai nyesel. Kalau kita udah tua nggak apa-apa, belajar aja. Oh banyak kan? Iya, buat sobat yang nggak apa-apa. Rame-rame lebih, jadi nggak malu. Lebih seru kalau rame-rame ya. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah hafizul lisan, wa hafizul lisan, dan mereka orang-orang yang menjaga lisan. Surga rindu pada orang yang menjaga lisan. Surga ingin ketemu, ingin dia masukin sama orang-orang yang menjaga lisan. Makanya ada sebuah makalah yang berkata, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya orang adalah ketika ia bisa menjaga lisannya. Jemaah, suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada muridnya, wahai muridku, apa yang paling tajam di dunia dan akhirat ini? Murid-murid banyak yang jawab, tombak, buruk, pisau, pedang lah. Lalu Imam Ahmad menjawab, itu semua benar murid, tapi yang paling tajam di dunia dan akhirat ini adalah lisan. Ketika lisan sudah melukai hati seseorang, maka hendak kemana obat akan dicari jemaah. Kalau kata orang Kristen ya, ketika lisan menyakiti seseorang, maka kemana hendak obat akan dicari. Para jemaah, mungkin ini agak perlu kita perhatikan. Ketika lisan kita menyakiti orang lain dan orang lain itu membalasnya dengan lisannya juga kepada kita untuk menyakiti kita, maka itu lebih aman, sangat. Tapi ketika kita menyakiti lisan, tapi ketika kita menyakiti hati mereka dengan lisan kita, hati saudara-saudara kita dengan lisan kita, dan mereka tidak membalas kepada kita, maka itu bahaya. Jangan-jangan dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejahatan lisan kita. Bahaya, jemaah, bahaya. Maka yuk kita sama-sama jaga lisan kita, jangan sampai tajam, jangan sampai melukai hati-hati saudara-saudara kita. Maka hafizul lisan, menjaga lisan adalah salah satu orang yang dirindukan surga. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga, yakni wal mut'imi ji'an, orang yang senantiasa, orang yang suka, orang yang demen ngasih makan orang lapar, orang yang suka mengasih makan orang yang lapar. Para hadirin ta'lim subuh rahimakumullah, mari kita sama-sama melatih kepekaan hati kita, kepekaan sosial kita, kepekaan kemanusiaan kita. Mungkin selama ini kita makan enak di rumah, ada tetangga kita yang kelaparan. Mungkin selama ini kita enak jajan, makan makanan yang enak, sampai di foto-foto. Tapi di sisi lain ada saudara-saudara kita yang kelaparan, yang melihat foto kita, menyakitkan saudara, menyakitkan para jemaah. Mari kita melatih kepekaan sosial kita. Kita cek apakah tetangga-tetangga samping kanan, tetangga samping kiri, tetangga depan, tetangga belakang ada yang masih kelaparan, ada yang masih kekurangan makanan. Yuk kita perhatikan secara diam-diam aja. Sekiranya memang dia kekurangan, maka yuk kita sama-sama bantu. Atau mungkin ada keluarga kita yang jauh, tapi masih keluarga, tapi kekurangan, ayo kita perhatikan, kita tanya rutin gimana kondisinya, gimana kabarnya, apa kabar. Ayo. Karena semua apa yang ada di diri kita ada hak mereka. Apa harta yang ada di saku kita, harta yang ada di rumah kita, makanan enak yang ada di
dapur kita itu sebagainya ada hak-hak mereka. Maka ayo kita asah kepekaan sosial kita untuk peduli pada saudara-saudara kita, terutama tetangga, saudara terdekat. Kita cek, harus kita cek. Jangan sampai kita kena hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, orang yang suka memberi makan orang lain. Itu adalah orang yang dirindukan surga. Tentunya mau, kita sangat ingin dari surga rindu sama kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wasaimir Ramadan. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin jemaah, gak lama lagi ya kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang seluruh alam pun menunggunya, bahkan menyambutnya dengan sukacita, yakni bulan Ramadan. Maka dalam kesempatan kali ini, ayo kita siap-siap, persiapan diri kita, persiapan rohani kita, persiapan iman kita untuk menyambut bulan Ramadan. Dimulai kapan? Dimulai di bulan Rajab. Bulan depan kita bulan Rajab. Kita persiapkan. Ada puasa sunnah Rajab. Kita persiapkan amalia sunnah Rajab kita amalkan. Kemudian Syaban, amalia sunnah Syaban kita persiapkan. Itu untuk menyongsong hati kita, ruh kita untuk menyongsong di bulan Ramadan. Karena banyak kegagalan, banyak yang gagal di bulan Ramadan puasanya. Kamin so'imin laisal ju' ila ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya menahan lahar, hanya menahan lapar. Maka untuk memaksimalkan ibadah kita, pahala kita di bulan Ramadan, yuk kita amalkan amalia sunnah di bulan Rajab, di bulan Syaban. Karena dalam makalahnya Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 golongan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ada 3 golongan dikata. Yang pertama as-siyamul 'am, atau puasanya orang awam. Siapa puasanya orang awam? Ya kita ini. Kita puasa, ya kita bermaksiat. Ya kita puasa, ya kita masih ibadah. Ya kita puasa, ya kita suka bohong. Kita puasa, ya kita masih suka curang. Kita puasa, ya kita masih suka lihat-lihat yang enggak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih puasa, ya tapi kita masih dengar apa-apa yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu kita. Itu sama puasanya orang awam. Kemudian apa? Al-khasul khas, asyamul khas, puasanya orang khusus. Itu puasanya orang soleh. Dia betul-betul mempersiapkan, dia betul-betul menjaga Ramadannya, dia betul-betul menjaga puasanya, dia betul-betul menjaga dirinya agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di puasa. Ketentuan-ketentuan yang dapat membatalkan pahala puasa, bukan hanya membatalkan puasa tapi membatalkan pahala puasa. Dia menjaga, dia mempersiapkan diri dia menjaga betul amalia-amalia, perbuatan dia, mata dia, mulut dia menjaga betul. Ini namanya puasanya orang alim, orang yang soleh. Dan siyamul khas, puasanya orang khusus dan khusus. Ini para aulia, ya, para nabi, ya memang setiap harinya memang sudah menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Jangan-jangan bukan hanya menjaga dari apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Orang yang khasul khas ini dia menjaga dirinya dari apa yang Allah tidak suka. Hal yang haram aja, bukan hanya menjaga hal yang haram, tapi hal yang makruh saja orang-orang ini sangat menjaga. Dia menjauhkan apa yang menurut agama makruh, dia jauhkan. Ini yang khasul. Jadi para hadirin, keempat jenis orang ini adalah orang yang dirindukan oleh surga. Pertama apa tadi?
hadir Quran, membaca Al-Quran. Kedua, hafidhul lisan. Yang ketiga, memakan, ngasih makan orang lapar. Yang keempat, puasa Ramadan. Ayo, semua ini menjadi rangkaian yang harus kita laksanakan, harus kita jaga bersama agar kita mendapat keberkahannya, yakni kita menjadi orang-orang yang dirindukan surga. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian sudah mau masuk waktu. Demikian sudah mau masuk waktu syuruk. Kita setelah ini setelah kita sholat syuruk bersama-sama. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.